Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Jadi buat Bapak Ibu yang mengikuti dari rumah, silakan mempersiapkan roti dan anggurnya. Atau mungkin juga bisa pakai sirup atau teh. Pada intinya sarana yang layak untuk kita masuk mengikuti perjamuan kudus ini. Jadi dimanapun Anda berada, sekarang kita angkat roti itu di tangan kanan kita. Malam itu, dalam perjamuan terakhir, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ia mengangkat roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya? Yang kita angkat, inilah tubuh Kristus. Yang Yesus angkat roti, tapi dia ngomong ini tubuhku. Jadi saat ini saudara imani dan perkatakan, inilah tubuh Kristus. Karena kalau yang Anda terima hanya roti biasa, gak ada apa-apanya. Tapi kalau Anda terima tubuh Kristus, Anda masuk dalam persekutuan dalam tubuh Kristus, maka kuasa yang terkandung di dalamnya akan bekerja dalam hidup saudara. Jadi apakah saudara percaya yang engkau angkat adalah tubuh Kristus? Amin. Mari bersama-sama dengan iman kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang angkat cawan itu. Demikian pula Tuhan Yesus mengangkat cawan yang berisi dengan anggur itu. Kemudian ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya yang kita angkat? Inilah darah Kristus. Apakah Anda yakin kalau saudara terima darah Kristus? Maka darah itu berkuasa membasuh dosa-dosa kita. Menyucikan dan menguduskan kita. Bahkan memberikan kebenaran Kristus atas hidup kita. Apakah Anda percaya melalui darah Kristus, semua kutuk atas hidupmu dipatahkan. Diganti dengan berkat ilahi dari atas. Saat ini tercurah dalam hidup saudara. Apakah Anda juga percaya melalui darah Kristus, maka semua sakit penyakit kita dilenyapkan dan kesembuhan terjadi. Anda yang percaya dengan segenap hati, mari bersama-sama kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah, letakkan cawan itu. Angkat kedua tangan saudara. Sembah dia. Sembah Yesus. Sembah Yesus. Dalam roh dan kebenaran. We worship you. Wala 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 wala. Dipermuliakan, namamu diangkat.
rasakan kasih-Mu melingkupi kami. Anugerah-Mu mendominasi hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semata-mata anugerah Tuhan saja. Dan saat ini kami rindu menerima pesan firman Tuhan. Urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Sungguh-sungguh perkataan yang diisi dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi dengan hikmat yang dari atas. Untuk menjamah, untuk memerdekakan. Dan membawa kami mengalami breakthrough. Maju ke level berikutnya, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar. Berfirmanlah Tuhan, kami rindu menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan melanjutkan firman Tuhan yang kita mulai minggu lalu. Dalam seri khotbah Joy is Coming. Sukacitamu datang. Dan kali ini kita masuk di bagian yang kedua. Saya mau bagikan kepada saudara sebuah sharing pesan firman Tuhan, judulnya adalah pencuri sukacita. Kenapa kok saya ngomong tentang pencuri sukacita? Karena yang namanya sukacita, itu Alkitab ngomong, adalah termasuk dalam salah satu dari 9 buah roh. Kalau Anda baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Anda akan temukan bahwa yang namanya sukacita, itu adalah buah roh yang kedua. Setelah kasih. Jadi urutannya yang kedua. Padahal kita ngomong kasih itu yang terbesar. Jadi kalau sukacita masuk dalam urutan yang kedua setelah kasih. Saya yakin buah roh yang satu ini, buah roh sukacita ini adalah buah roh yang sangat berkhasiat. Sangat banyak manfaatnya. Ayo kita baca Nehemia 8 ayat 10b. Jangan kamu bersusah hati. Ini pesan buat kita semua ya. Jangan bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis, the joy of the Lord is your strength. Sukacita Tuhan itu kekuatan. Tahukah saudara kalau Anda bersukacita, Anda akan jadi kuat. Kalau saudara hatimu penuh sukacita, kesehatanmu juga jadi kuat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sehingga ketika kondisi saudara kuat, kesehatanmu kuat, penyakit coba datang menyerang, tapi dikalahkan dengan mudah. Dimulai dari sukacita. Kalau kita bersukacita ketika kita bekerja, maka kita gampang jadi kreatif. Kalau kita kreatif, mudah untuk berprestasi. Jadi dalam pekerjaan pun kita jadi kuat ketika kita bersukacita. Dalam pernikahan dan keluarga juga sama. Kalau hati suami bersukacita, hati istri bersukacita, anak-anaknya bersukacita, rumah tangga itu akan jadi rumah tangga yang kuat. Keluarga itu akan jadi keluarga yang kuat. Jadi saya mau ngomong sama saudara, sukacita itu membawa manfaat yang luar biasa dalam segala aspek hidup kita. Kalau Anda bersukacita ketika Anda berdoa, ketika Anda bergembira, ketika Anda beribadah, saya mau ngomong sama saudara, doamu akan dijawab oleh Tuhan. Karena Alkitab mau bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan mengabulkan apa yang diinginkan hatimu. Balik lagi, kuncinya adalah sukacita. Jadi buah roh yang satu ini spesial sekali. Karena buah roh yang satu ini menguatkan kita, melindungi kita, dan mendatangkan anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita. Itu sebabnya tidak heran kalau iblis akan melakukan segala macam cara untuk mencuri buah roh sukacita ini dari hati kita. Saudara harus ngerti, iblis itu sudah hidup sangat lama. Jadi dia belajar cukup banyak. Dia ngerti dalam hidup setiap orang, tombol-tombol mana saja yang kalau dipencet, kalau kata-kata tertentu diperkatakan buat kita, hal tertentu terjadi dalam hidup kita,
dengan cepat kita akan kehilangan sukacita. Jadi iblis akan melakukan segala macam cara. Dia akan berusaha dengan segala caranya untuk mencuri sukacita. Itu sebabnya penting sekali buat kita untuk mempelajari 4 cara yang sering dipakai iblis untuk mencuri sukacita dan cara untuk mengalahkannya sehingga kita bisa tetap menjaga sukacita Tuhan ada di dalam hati kita. Are you ready? Saudara siap? Saya mau bagikan 4 pencuri sukacita dan cara mengalahkannya. Yang pertama, pencuri sukacita yang pertama adalah ketakutan dan kekhawatiran. Gak ada orang yang takut, dicekam dengan kekhawatiran, yang bisa bersukacita. Jadi kalau saudara izinkan ketakutan dan kekhawatiran mendominasi hatimu, maka itu akan mencuri sukacitamu. Menghilangkan, mengeringkan sukacitamu. Karena itu jangan izinkan ketakutan dan kebimbangan itu mencekam hati saudara. Ayo kita baca Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 31. Ini adalah kisah tentang Maria. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Ayat 29 perhatikan ditulis begini, Maria terkejut. Anda pegang dulu ya di situ karena nanti kita akan bahas di sana. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Oke, ini adalah kisah sebelum kelahiran Tuhan Yesus, sebuah kisah yang istimewa sekali di mana Maria mengalami encounter perjumpaan dengan malaikat Gabriel yang membawa pesan dari sorga bahwa dia akan dipakai untuk menjadi ibu buat sang juru selamat dunia. Kalau kita mendengar kisah ini di zaman kita sekarang, kita akan membayangkan, wah enak jadi Maria. Wah Maria beruntung sekali. Wah luar biasa sekali, pasti dia happy, pasti dia senang sekali, meluap dengan kegembiraan. Tapi sebenarnya ketika Maria mendengarkan pesan itu, Maria agak terkejut. Tadi terus Maria terkejut. Tahukah saudara dalam Alkitab bahasa Inggrisnya ditulis she was troubled at his saying. Jadi artinya adalah Maria gelisah. Perkataan yang dia dengar itu bukannya membuat dia meluap dengan sukacita, tapi membuat dia sangat gelisah. Bahkan dalam terjemahan yang lain ditulis sebagai disturbed holy. Jadi sangat gelisah sekali. Perkataan itu sangat mengganggu hatinya, sangat menggelisahkan dia. Kenapa kok Maria bukannya happy, malah Maria gelisah? Kenapa? Sederhana, karena saya percaya tadinya Maria itu sudah punya rencana bahwa dia akan bertunangan sama Yusuf. Mereka akan menikah, mungkin mereka akan mau hidup tenang di satu tempat, terus kemudian berkeluarga, punya anak. Tapi tiba-tiba malaikat Gabriel datang menyampaikan rencana Tuhan dalam kehidupannya yang totally different. Sama sekali berbeda dari apa yang direncanakan manusia, direncanakan oleh Maria. Bayangkan kalau saudara sudah membuat rencana, tiba-tiba rencana sudah dirubah dan dikacaukan begitu rupa. Anda pasti bingung, Anda pasti kaget, Anda pasti terkejut, Anda pasti gelisah. Seperti itu juga yang dirasakan oleh Maria pada waktu itu. Bukan cuma itu saja, Maria pasti sudah kepikir, waduh kalau aku benar-benar hamil,
di luar Yusuf. Nanti apa kata Yusuf? Apa yang dipikirkan Yusuf? Apa Yusuf masih mau menerima aku? Jadi itu adalah sebuah resiko yang besar buat Maria kalau sampai dia hamil tanpa Yusuf. Anda bayangkan. Apalagi di zaman itu, kalau orang kedapatan berbuat zina, hamil di luar nikah, mereka bisa dilempari batu, dirajam batu, sampai mati. Jadi Maria kalau nerima rencana Tuhan, dia bisa kehilangan banyak hal. Dia bisa kehilangan nama baiknya. Dia bisa kehilangan rencananya. Dia bisa kehilangan bahkan hartanya sendiri. Bahkan nyawanya sendiri. Dia bisa kehilangan hubungannya dengan Yusuf. Semuanya jadi kacau. Makanya Maria gelisah. Maria sempat takut. Itu sebabnya malaikat Gabriel berkata, jangan takut Maria. Saya mau ngomong begini sama saudara. Sekali lagi, yang namanya ketakutan akan mengeringkan sukacita di dalam hati kita. Itu sebabnya kalau saat ini Anda juga mengalami seperti yang dialami Maria. Anda sedang dalam satu posisi di mana resikonya besar. Kalau salah langkah sedikit, semuanya bisa kacau, semuanya bisa hancur. Mungkin hari-hari adalah masa penentuan buat bisnis pekerjaan saudara. Karena di momen ini kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, ini habis semua, tenggelam semuanya. Mungkin Anda akan tenggelam dalam hutang. Dan Anda mulai berpikir, terus nanti aku makan apa? Keluargaku makan apa? Terus kami harus gimana? Kami harus tinggal di mana? Dan semuanya itu menggelisahkan hati saudara. Tolong dengarkan sekali lagi. Kalau engkau biarkan ketakutan dan kekhawatiran mencekam hatimu, maka sukacitamu jadi kering. Oleh karena itu hari ini sama seperti malaikat Gabriel ngomong sama Maria. Saya juga mau menyampaikan pesan Tuhan sama saudara. Jangan gelisah. Apapun yang terjadi, jangan gelisah. Hari ini belajar percaya sama Tuhan. Belajar surrender. Belajar berserah sama Tuhan. Kunci mengalahkan ketakutan. Kunci mengalahkan kekhawatiran adalah kita belajar berserah. Ayo kita baca bagaimana Maria berserah sama Tuhan. Lukas 1, sekarang ayat 37 sampai 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Boleh katakan amin? Ayat 38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi dengan kata lain, di saat Maria gelisah, ketakutan dan kekhawatiran, banyak pikiran mencekam dalam benaknya. Dia belajar surrender, dia belajar percaya, dia belajar berserah. Apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu bahwa ia dikaruniai. Dia percaya aku dikaruniai. Aku sedang terima anugerah, aku sedang terima kasih karunia yang daripada Tuhan. Padahal yang dia alami ini resiko besar, mencekam. Tapi dia percaya, dia terima kasih karunia. Hari ini saya ajak saudara untuk percaya. Saudara terima kasih karunia. Ada anugerah Tuhan yang melimpah di dalam hidup saudara. Tersedia cukup dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua, Maria juga percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ajak saudara belajar percaya. Apapun itu yang terjadi, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun secara manusia mustahil menyelesaikan hutang itu. Mustahil ngomong sama suami atau istri saudara dan dapat jalan keluarnya. Anda pikir Anda sudah coba berkali-kali tapi percuma semuanya. Malah tambah kacau semuanya. Tapi hari ini sekali lagi saya sampaikan pesan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Anda bisa berserah penuh sama Tuhan. Anda percaya Anda terima anugerah. Anda percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang yang berserah penuh sama Tuhan, kekhawatirannya, ketakutannya lenyap, sukacitanya dipulihkan kembali, sukacitanya disegarkan kembali, sukacitanya dibangkitkan kembali. Doa saya, terjadilah itu dalam hidup saudara.
Amin. Di awal pandemi ini saya juga mengalami yang namanya tercekam dengan ketakutan. Karena pada waktu itu Maret 2020 dengan semua berita yang kita dengarkan, kita baca, lockdown semuanya, kita kaget, semua syok semuanya. Jadi saya sempat tercekam dengan ketakutan, rasanya semuanya gelap semuanya. Tapi sampai di satu titik, saya belajar surrender sama Tuhan. Saya belajar berserah sama Tuhan. Saya belajar walaupun semua gonjang-ganjing, tapi saya percaya di dalam Tuhan selalu tersedia anugerah dan kasih karunia. Dan saya imani, saya terima anugerah itu. Saya imani, saya terima kasih karunia itu. Bukan itu saja, saya juga percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pandeminya boleh mengerikan, virusnya boleh mengerikan, resesinya, krisisnya boleh sangat mengerikan. Akan tetapi kita punya Tuhan yang lebih besar. Kita punya Tuhan yang sanggup menjaga kita, yang sanggup melindungi kita, yang akan berperang bagi kita dan memberikan kemenangan gilang gemilang. Karena saya belajar berserah sama Tuhan, ketakutan saya lenyap. Kekhawatiran saya sirna, yang bangkit adalah sukacita. Hari ini sukacita yang baru dibangkitkan kembali dalam hati saudara. Amin. Jadi jangan izinkan ketakutan, kekhawatiran mencuri sukacitamu. Itu yang pertama. Pencuri sukacita yang kedua adalah hati yang terluka. Kalau hati saudara terluka, susah untuk bisa sukacita. Kalau engkau biarkan kekecewaan terus ada dalam hidupmu, orang yang penuh dengan kekecewaan, gak diberesin, susah untuk bersuka cita. Coba Anda renungkan situasi Yusuf pada waktu itu, yang dia diberitahu oleh Maria bahwa Maria hamil padahal bukan dari Yusuf. Saya yakin kalau kita jadi Yusuf, kita pasti marah besar. Kita pasti syok. Kita pasti merasa ditipu, dibohongin, dikhianatin, ditusuk dari belakang. Kita pasti kecewa, hati kita pasti terluka, kita pasti marah luar biasa. Itu yang ada di hati Yusuf pada waktu itu. Sampai Alkitab mencatat Yusuf berencana untuk putus sama Maria. Yusuf berencana untuk menceraikan Maria. Dan karena itu saya yakin dalam situasi seperti itu tidak ada sukacita di dalam hatinya. Yang ada cuma jengkel, yang ada cuma geram, yang ada cuma marah. Hari ini coba saudara teliti, apa yang ada di dalam hati saudara? Apakah cuma jengkel, marah? Kalau itu terus engkau biarkan berlama-lama, nanti sukacitamu kering. Harusnya wajah segar. Tapi kalau banyak jengkel marahnya, wajah jadi keras. Betul apa tidak? Kalau saudara terus membiarkan kecewaan dan sakit hati Anda bawa bertahun-tahun, wajahnya jadi layu. Kenapa? Karena dikeringkan oleh kekecewaan. Hari ini saya ajak saudara buka hati lebar-lebar dan terima pesan firman Tuhan ini. Belajar mengampuni. Itu obat paling manjur untuk kekecewaan. Itu obat yang kita butuhkan untuk mengobati yang namanya luka hati. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Hari itu sementara dia lagi kecewa, lagi terluka hatinya, Tuhan datang. Tuhan jamah hatinya. Tuhan mulai bicara sama Yusuf. Tuhan mulai hibur Yusuf. Tuhan mulai sadarkan Yusuf. Tuhan mulai nyatakan rencananya di dalam kehidupan Yusuf. Dan di situ saya yakin Yusuf belajar untuk menerima. Yusuf belajar untuk mengampuni. Yusuf belajar untuk melepaskan pengampunan. Dan saya percaya, hatinya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan dia dimampukan untuk mengampuni. Saya percaya dalam hadirat Tuhan itu, dia dipulihkan. Dalam hadirat Tuhan itu, semua kekecewaannya dilenyapkan. Karena diganti dengan kasih Allah. Kasih yang dari surga itu mengalir dan memenuhi hatinya. Doa saya, kasih yang dari surga saat ini mengalir dalam hati saudara. Memenuhi hati saudara dan memulihkan.
Amin. Karena hanya kasih Tuhan yang sanggup mengobati hati yang terluka. Itu bukan dengan kata-kata manusia. Orang yang sedang sakit hati, kecewa, mau diomongin kayak gimana pun sampai mulut kita berbusa pun, harusnya nggak boleh kecewa. Dia tahu nggak boleh kecewa, tapi tetap kecewa. Saya sudah berjumpa sama banyak orang ngerti firman, harusnya mengampuni. Bahkan sharing cerita sama yang lain, harus mengampuni. Tapi ketika dia mengalami kekecewaan sendiri, dia nggak bisa mengampuni. Dia nggak bisa membereskan kecewa, luka hatinya. Tapi hari ini kalau engkau buka hatimu lebar-lebar di hadapan Tuhan, saya yakin kasih-Nya cukup, kasih-Nya tersedia, kasih-Nya bisa menyembuhkan hati yang terluka. Dan kalau kasih-Nya menjamah saudara, maka semua kecewa, luka hati itu lenyap. Hari ini hatimu dibaharui, hari ini hatimu dipulihkan, hari ini kasih Tuhan mengalir di dalam hidup saudara. Memerdekakan saudara dari beban kecewa. Sehingga sukacita yang lama hilang itu kembali muncul kembali. Kalau orang sudah diobati kecewanya, luka hatinya nggak lagi keras. Jadi lembut, jadi segar, jadi indah. Penuh meluap dengan sukacita. Mulai hari ini hatimu meluap sukacita. Sukacita surgawi ada dalam hati saudara. Saya dulu sempat ngalami yang namanya kecewa, luka hati. Kenapa? Karena dulu saya tipe orang yang suka ngasih, suka membantu. Ya, tapi sementara saya banyak ngasih, saya banyak jadi berkat, suka membantu, saya ngalami pengalaman yang pahit. Justru orang-orang yang paling banyak saya bantu, orang-orang yang paling banyak saya tolong malah yang berbalik mengkhianati. Berbalik melakukan yang tidak baik. Berbalik menusuk dari belakang. Dan itu membuat hati saya sakit. Itu membuat saya jadi kecewa. Ya, setiap orang pasti punya alasan sendiri-sendiri. Tapi paling tidak itu yang saya rasakan. Saya jadi kecewa. Dan sejak saat itu saya kehilangan sukacita untuk menabur lagi. Sejak saat itu saya jadi berhenti menabur. Saya nggak mau lagi. Kenapa? Karena kecewa. Karena luka hati. Sampai suatu saat Tuhan sadarkan saya. Sampai suatu saat Tuhan jamah hati saya. Sampai suatu saat Tuhan sembuhkan hati saya kembali. Dan ketika saya disembuhkan dan dijamah oleh Roh Kudus hati ini dengan kasih-Nya yang ajaib. Saya dipulihkan di dalam hadirat Tuhan. Ketika saya dipulihkan, kekecewaan itu lenyap, sakit hati itu lenyap. Hati saya dibaharui, hati saya disegarkan. Saat itu saya bisa merasakan, sejak saat itu sukacita untuk menabur kembali muncul di hati saya. Dan yang luar biasa ketika saya dipulihkan itu, ketika sukacita menabur itu jadi berkat kembali muncul. Ya, itu lebih murni. Jadi benar-benar kalau menabur ya sudah menabur aja, jadi berkat aja, nyenengin hati Tuhan aja. Perkara orang itu mau membalas kebaikan, mau membalas kejahatan ya sudah. Masing-masing berurusan sama Tuhan. Tapi saya mau belajar menyukakan hati Tuhan dan jadi berkat. Sejak saat itu kekecewaan tidak lagi menahan saya untuk jadi berkat. Sejak saat itu saya dimerdekakan. Saya mulai banyak menabur lagi, banyak jadi berkat lagi. Dengan merdeka saya memberi dengan sukacita. Dan ternyata itu dipakai Tuhan untuk mendatangkan sukacita berlipat kali ganda. Saya mengalami tuayan demi tuayan, demi tuayan, berlipat kali ganda. Lebih dari yang saya mampu bayangkan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Orang kalau mau dipulihkan hatinya, mau mengampuni, akan melihat sukacitanya dilipat gandakan. Bukankah itu juga yang dialami Yusuf? Dia mau mengampuni Maria, dia mau menerima kembali Maria. Jadi tunangannya, akhirnya mereka menikah. Justru karena itu, karena dia bisa mengampuni. Justru karena itu, Yusuf diberi kehormatan untuk ikut menjadi orang tua yang membesarkan Yesus ketika masih bayi, ketika masih kecil. Yusuf sampai hari ini masih kita bicarakan. Luar biasa sekali. Dia dapat kehormatan yang besar karena mau mengampuni. Saya nggak ngerti apa yang ada dalam benak dan pikiran saudara. Memang yang namanya disakiti itu benar-benar menyakitkan tentunya. Tapi kalau engkau mengampuni, walaupun berat, tapi kalau engkau mau mengampuni,
Tuhan akan gantikan itu dengan sukacita berlipat kali ganda, kehormatan dan kemuliaan Tuhan berikan dalam hidup saudara. Amin. Yang ketiga, pencuri sukacita yang ketiga namanya adalah keragungan, kebingungan. Namanya orang bingung, susah untuk bisa bersuka cita. Coba saudara renungkan di dalam perjalanan orang-orang Majus dari timur untuk mencari bayi Yesus, Sang Mesias. Itu perjalanan yang panjang. Orang berpikir bahwa semuanya kayaknya oke, tiba-tiba mereka datang terus ketemu bayi Yesus. Tapi Anda harus ngerti gak semudah itu. Memang awal mereka memulai perjalanan itu kayaknya indah. Segala sesuatu yang dimulai awal kayaknya indah. Awalnya mereka melihat ada bintang. Wah, ini pertanda dari langit. Mereka mempelajari itu dan mereka excited sekali. Karena mereka ngerti bahwa akan lahir Sang Mesias. Akan lahir Sang Juru Selamat dunia. Akan lahir Raja yang luar biasa. Jadi mereka memulai perjalanan itu dengan excitement. Dengan sukacita yang luar biasa. Tapi saudara ngerti, di dalam perjalanan mereka, di dalam perjuangan mereka menemukan bayi Yesus, Sang Mesias itu. Itu perjalanan yang panjang, bukan perjalanan yang pendek. Butuh stamina, butuh biaya yang besar, butuh waktu, butuh pengorbanan yang besar. Orang kalau nggak punya stamina yang panjang, awalnya saja semangat di dalam memperjuangkan visinya. Awalnya semangat di dalam memperjuangkan rema yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Awalnya semangat terima rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya. Tapi di tengah perjalanan masalah akan datang. Tantangan akan datang. Badai persoalan akan datang. Ketika kita alami semuanya itu, pertanyaannya apakah sukacita masih ada di hati saudara? Orang-orang Majus dari timur itu bergumul dengan semuanya itu. Bahkan ada momen tertentu mungkin mereka harus berhadapan. Diserang sama binatang di tengah jalan. Sangat mungkin. Bisa jadi ada gerombolan perampok yang berusaha untuk menjebak dan merampok mereka. Dan mereka harus berperang berhadapan itu. Jadi resikonya besar. Mereka berhadapan dengan maut. Di dalam perjalanan itu, apakah engkau juga merasa engkau berhadapan dengan bahaya, dengan resiko yang besar di dalam perjuanganmu untuk mencapai visi yang dari Tuhan, menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saudara? Itu yang dialami orang-orang Majus dari timur. Bukan cuma itu saja. Tadinya ketika mereka memulai perjalanan itu, mereka bisa melihat bintang yang mereka lihat di timur itu mereka lihat dengan jelas. Tapi sudah ngerti, ada kalanya bintang itu tertutup awan, sehingga nggak kelihatan. Jadi sudah mereka capek, banyak masalah, tantangan. Sekarang mereka nggak lagi melihat bintang itu. Jadi kabur. Berapa banyak orang di dalam perjuangannya, di dalam perjalanan hidupnya, kehilangan visinya. Visinya yang tadinya kayaknya terang sekali, sekarang kabur. Berapa banyak orang yang merasa kayak kehilangan arah dalam hidupnya. Tadinya ketika Anda berjuang, memulai pekerjaan itu, Anda begitu semangat, Anda percaya ini dari Tuhan, pasti Tuhan menyertai. Tapi di tengah jalan menghadapi masalah, rasanya visimu mulai kabur. Engkau mulai bertanya-tanya, apa benar ini keputusan saya? Apa benar langkah saya ini? Jangan-jangan ini bukan rencana Tuhan. Jangan-jangan ini adalah langkah saya sendiri yang salah. Kita mulai mempertanyakan segala sesuatu. Kita mulai kehilangan visi, kehilangan arah. Dan kalau kita terus-menerus bingung seperti itu, susah untuk bersuka cita. Saya yakin itu juga yang sempat dialami oleh orang-orang Majus dari timur. Dan kalau kita ngalami itu, apa yang harus kita lakukan? Sederhana, kalau saudara sempat kehilangan visi, cepat-cepat datang sama Tuhan. Minta Tuhan memperjelas visi itu. Sehingga Anda bisa melihat kembali. Minta Tuhan anointing to see.
Urapan untuk melihat. Sehingga Anda bisa melihat dengan jelas. Ya, ini arah yang dari Tuhan. Ya, ini yang Tuhan mau kerjakan. Sehingga kita teguh kembali, kuat kembali. Jadi datangnya sama Tuhan. Tanyanya sama Tuhan. Untuk memperjelas visi kita kembali. Untuk meneguhkan kita kembali. Sehingga kita tidak terus di dalam kebingungan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kejelasan, clarity dalam arah hidupmu. Keputusan yang mana? Menikah sama siapa? Pekerjaannya apa? Di kota mana harus Anda tinggal? Dan seterusnya. Pelayanan yang apa? Tuhan yang bisa memperjelas. Ngasih visi dengan sangat jelas dalam hidup saudara. Dan kalau Anda ikuti itu, akan ada urapan dan penyertaan Tuhan yang akan membuat saudara mengalami kemenangan. Jadi tanya sama Tuhan supaya jelas. Jangan tanya sama orang yang salah. Tahu nggak saudara? Orang-orang Majus dari timur, ketika kehilangan visi, nggak ngelihat bintang itu, sempat tanya sama orang yang salah. Siapa? Herodes. Raja Herodes. Gara-gara tanya sama orang yang salah, mereka hampir celaka. Tanpa mereka sadari, mereka hampir disergap oleh rencana yang jahat dari Herodes. Saya mau ngomong sama saudara, kalau saudara lagi kehilangan visi, lagi bingung, Anda konseling, tanya sama teman saudara yang salah, yang gak ngerti tentang mendengar suara Tuhan, gak ngerti tentang rencana Tuhan, hidup di luar Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, arahmu nanti akan kacau. Jangan tanya sama orang yang salah. Tanya sama Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Minta rema Tuhan diberikan. Nanti dalam hati. Saudara akan mantap. Kalau Anda arahkan benar-benar hati saudara. Cari wajah Tuhan. Saya yakinkan saudara. Tuhan akan bicara. Dan Anda akan mendengar. Anda akan terima rema itu dari Tuhan. Tapi jangan cepat-cepat bingung. Cepat-cepat selesai berdoa. Anda sabar aja. Tuhan akan membuat Anda jelas melihat sehingga akhirnya sudah tahu, ya ini yang Tuhan mau kerjakan, mau saya kerjakan dalam hidup saya. Ini juga yang akan saya lakukan. Dan ketika Anda mengikuti tuntunan Tuhan itu, Anda akan melihat penyertaan Tuhan sempurna. Saya juga ngalami seperti yang saudara alami. Ketika saya pertama kali merintis gereja di Jogja, awalnya semangat 45. Saya punya keyakinan yang luar biasa. Tapi ketika masalah datang, tantangan datang. Ketika stagnasi terjadi. Wah, bolak-balik isinya cuma masalah terus. Saya jadi mempertanyakan semuanya itu. Dan saya sempat terbersit dalam pikiran saya. Sudah merintis gereja di Jogja ini isinya cuma masalah, terus problem, terus. Lebih baik saya tinggal aja. Saya balik ke Solo aja. Di Solo lebih enak. Semuanya sudah tersedia, semuanya baik, semuanya. Saya mau ngomong sama saudara, kalau saya ambil keputusan yang salah, saya bisa melewatkan apa yang sudah Tuhan siapkan. Yang begitu istimewa yang Tuhan mau berikan dan Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Puji Tuhan pada waktu itu, sebelum saya ambil keputusan apapun, saya datang sama Tuhan dalam doa dan saya berseru, Tuhan bicaralah. Dan saya rasakan dalam hati saya, walaupun pikiran saya maunya balik ke Solo, tapi Tuhan bicara sama saya. Pada waktu itu, Roh Kudus bilang, stay in Jogja, be faithful. Tetap di Jogja, belajar setia, mengembalakan di situ. Begitu saya terima petunjuk itu, tiba-tiba semuanya clear. Bukan berarti masalah langsung selesai ya. Masalah tetap banyak, stagnasi tetap di depan mata. Tetapi buat saya bintang dari Tuhan itu sudah cukup. Tanda dari Tuhan sudah cukup. Rema dari Tuhan. Pokok Tuhan ngomong itu sudah cukup. Dan saya ngomong sama Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, aku mau tetap setia. Dan ketika saya setia mengikuti petunjuk yang daripada Tuhan itu, penyertaannya sempurna. Dan benar-benar setelah itu Tuhan bekerja luar biasa. Terobosan besar terjadi, gelombang revival terjadi. Dan benar-benar kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Hati saya melimpah dengan sukacita. Saya nubuatkan hati saudara akan dibuat bersukacita. Meluap dengan sukacita abadi. Joy is coming.
Yang keempat, yang terakhir pencuri sukacita yang keempat adalah iri hati dan keserakahan. Tahukah saudara, iri hati dan keserakahan kalau kita izinkan ada dalam hati kita, akan mengeringkan, merampasi dan merontokkan buah sukacita dari hidup kita. Karena itu jangan izinkan iri hati dan keserakahan ada dalam hatimu. Ini yang dialami oleh Raja Herodes. Saudara tahu Herodes itu susah bersukacita. Karena dalam hatinya banyak irinya. Serakah sekali dia. Tahukah saudara, dia punya 10 istri. Itu pun tidak bahagia dalam pernikahannya. Ya, bahkan Herodes ini dia membunuh istri-istrinya. Juga anak-anaknya. Karena dia curiga, jangan-jangan mereka mau mengkudeta dia. Jadi saya mau ngomong sama saudara, orang kalau iri hati, orang kalau dikuasai dengan keserakahan, gampang curiga. Sangat sensitif, sedikit-sedikit marah dan bisa melakukan tindakan irasional. Insecurity-nya tinggi, perasaan gak secure-nya, gak amannya besar sekali. Gampang kecewa, gampang marah. Kenapa? Dikuasai dengan iri hati, keserakahan. Gak bisa bersukacita dalam hidupnya. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk mengevaluasi. Dan jangan izinkan iri hati tetap di hatimu. Jangan izinkan keserakahan ada di hati saudara. Ya, kalau sudah melihat saudaramu, kakakmu, adikmu lebih maju, atau temanmu, atau sesama pengusaha, sesama pejabat yang lain, seolah-olah lebih maju, lebih melejit dari Anda sekarang ini. Jangan iri terus ngomong yang gak baik, jangan iri terus melakukan yang gak baik. Hari ini saya ajak saudara belajar mengucap syukur. Saya ajak saudara miliki rasa cukup. Ya, setiap orang punya waktunya. Tuhan juga punya waktu untuk hidup saudara. Dan kalau sudah Tuhan tiba waktunya buat saudara, dia akan bekerja. Kalau dia bekerja, dia buka jalan. Anda sekarang di posisi paling belakang. Dalam sekali gebrak, Tuhan bisa angkat saudara langsung di terdepan, mendahului semua orang-orang di sekeliling saudara. Tapi jangan izinkan iri hati. Jangan izinkan keserakahan. Belajar mengucap syukur. Dan belajar percaya. Tuhan punya anugerah yang spesial dalam hidup saudara. Mulai hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua iri hati dilenyapkan. Semua keserakahan dilenyapkan. Semua pencuri sukacita dilenyapkan. Dan mulai saat ini hatimu dipenuhi dengan sukacita. Amin. Anda mau? Mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dan kelemahanku, nyata kuasa-Mu di dalam hidupku. Kau buktikan kasih-Mu, kebaikan-Mu. Bersama-sama katakan, tak sedikit pun ragu. Tak sedetik pun ragu, Kau yang menopangku, tuntun langkahku. Amin, amin. Hanya Engkau, kekuatan. Mari semua katakan, hanya Engkau. Hanya Engkau jawaban yang ku perlukan. Kita angkat kedua tangan kita, mari bersama-sama kita katakan. Walau beribu roma di kiriku, berasa terserak di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Walau beribu
saudara menyadari, Dia sanggup menolong hidupmu. Walaupun beribu rebah di sisi kiri kita. Berlaksa rebah di kanan kita. Buktinya semuanya rebah. Saya mau ngomong sama saudara, kalaupun buktinya semuanya rebah di kiri kanan kita. Tapi kalau Tuhan yang menjaga saudara, Anda tetap teguh. Anda tetap berdiri. Amin. Anda tetap kuat. Karena Tuhan kekuatan dalam hidup. Amin. Karena itu belajar percayakan hidupmu sama Tuhan. Jangan izinkan ketakutan, kekhawatiran mencekam hati saudara. Mulai hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ketakutan itu dilenyapkan. Kekhawatiran itu dilenyapkan. Amin. Mulai hari ini bangkit imanmu, belajar berserah. Seperti Maria, dia berserah pada kehendak Tuhan. Dia berserah dan dia percaya. Hari ini saya ajak saudara berserah pada Tuhan. Amin. Yang pertama, serahkan hidupmu jadi milik Tuhan dulu. Karena kalau saudara jadi milik Tuhan, Tuhan jadi jaminan hidupmu. Anda yang mau itu, kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku berserah penuh. aku berserah penuh. Masuklah dalam hidupku. Masuklah dalam hidupku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Dan selamatkan hidupku. Dan selamatkan hidupku. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Hidupku di tangan Tuhan. Hidupku di tangan. Dan aku berserah penuh. Dan aku berserah penuh. Aku percaya Aku percaya. dosa-dosaku sudah diampuni. Dosa-dosaku sudah Dan hidupku sudah diselamatkan. hidupku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saya ajak saudara, izinkan kasih-Nya menjamah hatimu. Menyembuhkan semua kecewa, semua luka hati. Dan biarkan kasih itu memampukan, menguatkan saudara untuk mengampuni. Ketika kita sudah dilukai memang gak gampang. Ketika kita sudah dikecewakan, di tahap tertentu gak mudah yang namanya mengampuni. Tapi kasih Tuhan bisa memampukan saudara untuk melepaskan pengampunan. Ketika pengampunan itu dilepaskan, maka kasih Tuhan akan memulihkan hati saudara. Kasih Tuhan membaharui hati saudara. Dan itu yang menimbulkan sukacita meluap-luap di hati saudara. Anda yang mau kasih Tuhan memampukan saudara, angkat dua tangan saudara. Katakan, ya Roh Kudus, Roh Kudus, jamah hatiku, jamah hatiku, penuhi hatiku penuhi hatiku dengan kasih-Mu dengan kasih-Mu dan mampukan aku mampukan aku mengampuni. Mari semuanya berdoa, Tuhan. Jamah hati ini ya Tuhan. Hati ini jamah Tuhan. Berikan hati yang baru. Berikan hati yang baru. Dan roh yang baru. Sehingga aku bisa mengampuni. Aku mampu mengampuni. Aku merdeka dari kecewa, dari sakit hati. Aku merdeka. Hatiku dibaharui. Rohku dibaharui. Oh, kasih-Mu mengalir Tuhan. Mengalir, mengalir. Jamah, jamah, jamah hati kami. Jamah hati kami. Hati yang terluka, Tuhan yang bebas. Tangan kasih Tuhan yang jamah. Sentuh hati kami. Sentuh hati kami. Sentuh hati kami ya Tuhan. Jamah dan mampukan kami untuk mengampuni. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dan yang terakhir saya mau berdoa supaya Tuhan berikan kembali kepada saudara anointing to see. Sehingga Anda bisa melihat kembali dengan jelas visi Tuhan dalam hidup saudara. Anda bisa dapat clarity, kejelasan, keputusan yang mana, langkah yang mana yang harus Anda ambil, partner yang mana, bisnis yang mana, pilihan yang mana yang harus Anda tentukan.
Sehingga bintang yang sempat tertutup awan itu sekarang bisa muncul dan terlihat dengan jelas kembali. Menuntun jalan hidup saudara. Sehingga Anda melangkah dengan pasti di dalam rencana Tuhan. Anda yang mau Tuhan bukakan mata rohani saudara. Anda bisa melihat visi yang dari Tuhan kembali dengan jelas. Mari angkat dua tangan saudara. Bahasa roh. Saya ajak saudara. Ayo bahasa roh. Mulai dengan bahasa roh. Oh, rala pasya. Sikira lapasye. Oh, ralawasya, ralawasye. Oh, ralawasya. Sikira lawasya, ralawasya. Sekarang ya Tuhan, aku berdoa untuk umat-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mata rohani kami dalam nama Yesus. Anointing to see, urapan untuk melihat itu saat ini. Terima. Saat ini selaput yang menghalangi digugurkan, dan saat ini kau melihat rencana Tuhan, melihat rema dari Tuhan, melihat dengan jelas. Oh, tuntun jalan kami Tuhan, pimpin langkah kami. Setiap langkah adalah langkah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan walau beribu rapat di kiriku, berlaksa terserah di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong, amin, hidupku. Walau beribu rapat di kiriku, berlaksa terserah di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong, sanggup menolong, sanggup menolong. Hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan sanggup menolong hidup saudara. Jadi biarkan sukacita Tuhan meluap di dalam hatimu. Amin. Anda yang butuh permohonan doa, didukung doa, kirimkan permohonan doa saudara di CSM, di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Saudara yang sudah dijawab doanya oleh Tuhan, kirimkan kesaksian saudara. Anda yang punya pertanyaan, butuh konseling, saudara kontak di CSM, tim CSM siap melayani saudara. Dan setiap konten-konten yang ada di sana, kalau Anda ikuti terus, akan membantu saudara semakin bertumbuh, berjalan di dalam tuntunan Tuhan, mengalami penggenapan rencana Tuhan. Amin. Angkat dua tangan saudara dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.